Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang surat edaran dari Sekretariat Daerah Kabupaten Tuban. Surat edaran ini berisi tentang kebijakan perpanjangan masa kerja dan penggajian pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban. Iya, betul. Surat edaran nomor 541 tahun 2025 tentang kebijakan perpanjangan masa kerja dan penggajian pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tuban. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 66 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang mengamanatkan penyelesaian penataan pegawai non-ASN atau sebutan lainnya paling lambat Desember 2024 serta sebagai tindak lanjut atas surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 12 Desember 2024 perihal penganggaran gaji bagi pegawai non-ASN. Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini yang pertama ya, mengenai ketentuan perpanjangan masa kerja pegawai non-ASN. 1. Terhadap pegawai non-ASN diperpanjang masa kerjanya sampai dengan status kepegawaiannya menjadi jelas dan atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 yang dituangkan dalam suatu perjanjian kerja antara pegawai yang bersangkutan dengan kepala perangkat daerah masing-masing. Nah, ini karena 2025 harus habis, 2024 ya, maaf. 2024 harus habis, jadi karena belum selesai atau tuntas, makanya non-ASN ini kontraknya diperpanjang ya sampai dengan 31 Desember 2025 hingga status mereka jelas. Nah, yang kedua, kriteria pegawai non-ASN yang diperpanjang masa kerjanya sebagaimana dimaksud pada angka 1 ini antara lain adalah nih. 1. Sedang mengikuti proses dan tahapan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2024 baik tahap 1 maupun tahap 2. Dan yang kedua, bekerja pada pemerintah Kabupaten Tuban secara terus-menerus tanpa putus dan mendapatkan gaji setiap bulan. Jadi ya. Yang ketiga, sumber gaji berasal dari APBN atau Bosnas. Kemudian yang keempat, masuk sebagai pegawai non-ASN sebelum tanggal 31 Oktober 2023. Nah, itu yang diperpanjang kontraknya ya. Dan atau sesuai berita acara Des Kepegawaian yang dilaksanakan kemarin di pemerintah Kabupaten Tuban ya. Kemudian nih yang ketiga, poin ketiganya, bagi pegawai non-ASN yang penggajiannya dianggarkan melalui BLUD atau ABBN, masa kerjanya dapat diperpanjang di tahun 2025 sesuai kebutuhan organisasi atau ketentuan yang berlaku pada instansi pemberi kerja. Kemudian yang keempat ini, bagi pegawai non-ASN yang masa kerjanya kurang dari 2 tahun terhitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sehingga yang bersangkutan tidak dapat mengikuti seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2024 berdasarkan ketentuan pada diktum keempat keputusan Menteri Pan-RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K, maka terhadapnya berlaku perpanjangan masa kerja hanya sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Dan untuk selanjutnya statusnya tidak lagi sebagai pegawai non-ASN. Namun apabila masih dibutuhkan maka dapat dialihkan kepada pihak ketiga sesuai dengan kebijakan masing-masing kepala perangkat daerah. Nah, di sini nih yang jelasnya, saya ulangi ya. Untuk selanjutnya, statusnya tidak lagi sebagai pegawai non-ASN. Nah, tercatat bukan lagi sebagai pegawai non-ASN, tapi juga bukan P3K ya. Namun apabila masih dibutuhkan, maka dapat dialihkan kepada
pihak ketiga atau sesuai kebijakan masing-masing kepala perangkat daerah. Kemudian poin yang kelima ya, bagi pegawai yang dipekerjakan melalui mekanisme dengan pihak ketiga, perjanjian kerjanya dapat diperpanjang pula di tahun 2025 dan untuk selanjutnya diserahkan sesuai kesepakatan antara kepala perangkat daerah dengan pihak ketiga tersebut. Yang kena bagi pegawai non-ASN atau sebutan lain yang penggajiannya tidak dianggarkan pada APBD, APBN, Bosnas atau BLUD, maka perjanjian kerjanya tidak dapat diperpanjang. Dan untuk selanjutnya, kebijakan penataan dan penyelesaiannya diserahkan kepada perangkat daerah masing-masing secara cermat dan kondusif. Kemudian yang ketujuh, rincian data pegawai non-ASN yang diperpanjang masa kerjanya sebagaimana daftar dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini. Nah, yang kedua ini mengenai ketentuan pembayaran gaji pegawai non-ASN. Yang pertama, terhadap pegawai non-ASN yang diperpanjang masa kerjanya sebagaimana dimaksud pada huruf A, angka 1, 2, dan 3, maka gajinya dianggarkan dan dibayarkan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan masa perjanjian kerjanya berakhir paling lama 31 Desember 2025 sesuai mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan. Jadi ini nunggu sampai status mereka menjadi jelas ya, dan ditunggu sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Kemudian besaran gaji pegawai non-ASN sebagaimana dimaksud pada angka 1 sama dengan besaran gaji pada tahun 2024. Jadi tidak ada penurunan gaji kepada non-ASN yang diperpanjang kontraknya. Bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses dan tahapan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja formasi tahun 2024 baik tahap 1 maupun 2, kemudian sebelum 31 Desember 25 mengalami perubahan status kepegawaian sesuai ketentuan yang ditetapkan, maka penggajiannya secara otomatis berubah mengikuti ketentuan penggajian pada status kepegawaiannya tersebut. Dan bagi pegawai yang dipekerjakan melalui mekanisme dengan pihak ketiga, maka penggajiannya sesuai prosedur yang berlaku pada mekanisme yang dimaksud. Baik, nah itu dia sekilas informasi tentang perpanjangan kontrak masa kerja bagi pegawai non-ASN sambil menunggu kejelasan status mereka yang sudah mengikuti ujian di tahap 1 maupun tahap 2. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.